Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman secara hakikat sama jumlahnya dengan rukun iman secara syariat. Pertama, amantu billah. Yang kedua, wal malaikatihi. Yang ketiga, wa kutubihi. Yang keempat, wa rasulihi. Yang kelima, wal yaumil akhir. Yang keenam, wa qadri akhiri wa akhiri minallah ta'ala. Jadi yang pertama katanya, biasanya orang, aku percaya adanya Tuhan Allah Ta'ala katanya. Apakah cukup kita hanya yakin bahwa aku percaya, mengatakan seperti itu? Yakin aku percaya ada Tuhan selain Allah, tapi tidak tahu siapa zat yang bernama Allah. Apakah adanya di arsy atau di langit sebelah, ataukah di dalam surga? Jangan sampai kita taklid buta yang tidak tahu apa-apa, tidak kenal dengan Allah Ta'ala, tidak kenal dengan zatnya. Karena kebanyakan orang hanya meraba-raba sendiri, sedangkan dalil mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah Ta'ala, aku ini lebih dekat daripada urat lehermu. Jadi sangat dekat sekali, sangat dekat dengan daging kita, diri kita. Jadi makanya kenalilah diri. Itu satu dalil yang cukup terkenal dan ada di Al-Quran. Jadi amantu billah ini harus diartikan dengan sesungguhnya percaya bahwa kehidupan kita, wujud ini, hidup ini adalah adanya tanda Allah Ta'ala, nyata Allah Ta'ala. Jadi jelas bahwa dunia ini ada di ruang lingkup hidupnya Tuhan. Sedangkan sifat hidup ini adalah zat. Sifat hidup kita, hayat kita ini sebenarnya adalah zat Allah Ta'ala. Jadi kesimpulannya, pandangan dan tatapan kita itu hanya Allah. Lam maujud bihaqqin ilallah. Jadi artinya tidak ada yang maujud di dalam alam ini kecuali Allah Ta'ala. Nah, baru itu percaya bahwa ada Allah Ta'ala. Yakin kita dengan rukun iman tersebut. Rukun iman yang pertama, amantu billah, percaya bahwa ada Allah Ta'ala, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu itu Allah. Karena kita lebih dekat dari urat leher, nyata Allah, diri dan alam semesta. Tiada yang maujud kecuali Allah. Tiada yang maujud di alam ini kecuali Allah Ta'ala. Ya kalimatnya tadi, lam maujud bihaqqin ilallah. Kemudian kepercayaan bahwa adanya malaikat, wal malaikatihi. Jadi artinya percaya kepada malaikat-malaikatnya. Itu keyakinan syariat bahwa ada malaikat. Tapi kita harus lebih dalam lagi meyakini, tekadkan bahwa sekujur badan kita
supaya cepat beriman kepada Tuhan, supaya jadi iman kepada Tuhan yang Maha Agung tatkala kita sedang mengalami sakaratul maut. Dalil apa yang bisa menolong, yang bisa menyempurnakan nyawa kita? Bukankah kita tahu sudah bahwa malaikat itu adalah utusan Allah? Jelas sudah adanya utusan Allah, yaitu malaikat. Hiduplah yang memerintahkan. Artinya yang hidup memerintahkan malaikat ini. Walaupun sehelai rambut, sehelai bulu bergerak, la tataharaka zarratan illa biiznillah. Tiada yang bergerak segala sesuatu kecuali atas izin Allah. Misalnya bulu kita ini dipotong, jadi tumbuhnya, artinya ada tuh malaikat, ada kehidupan di dalam. Nah, malaikat ini bukan zirin, bukan jisim, tapi ada, itu adalah utusan Allah yang menghidupkan. Karena kita turun ke bawah, jadi yakin ada malaikat, harus sesuai syariat, tidak bisa langsung. Jadi malaikatnya Jibril, Mikail, Israfil yang menguasai air, ada yang menguasai angin, ada yang menguasai tanah, tumbuh-tumbuhan. Malaikatnya di tubuh ada juga ditemani oleh para malaikat yang menghidupkan. Tapi dari Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala juga yang segala sesuatunya. Kemudian wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitabnya, yakin kita ada kitab Allah Ta'ala, tapi itu masih syariat. Yakin benar-benar percaya kitabnya, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur yang diturunkan kepada para nabi-nabi, dirangkap dengan wujud kita, diri kita. Kada perlu lagi kita bacaan misalnya. Yakin kitabnya tuh dalil pada diri. Dalilnya ada pada diri kita, kitabnya tuh ada pada kita. Gretek hati kita, keyakinan kita. Kalau kita ucap sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, itulah kitab, ayat yang keluar dari para malaikat, malaikat Jibril. Kalau kita sudah yakin, ainul yakin, hakul yakin, kita bisa sabar menghadapi apapun. Karena pohon ilmu itu adalah sabar dan ridho. Tentu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi harus beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitab ini memang umum, tapi itu tadi kitab yang ada pada diri, kitab rahasia. Memang ada persoalan sulit mencapainya. Kitab yang tiada berhuruf, tiada bersuara, yang nyata, yang rahasia, tidak bisa kita ucapkan kalau kita sudah tahu. Kalau dalam pelajaran bisa kita ucapkan, cuman sudah secara rahasia dalam diri. Jarang orang bisa mendapatkannya. Hanya Allah yang berkehendak. Dia sanggup merubah yang tak dapat dirubah oleh makhluk. Sedangkan perubahan yang ada pada makhluk itu adalah perubahan pada sangka kita saja. Karena Tuhan kuasa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Kemudian keyakinan wa rasulihi, percaya kepada rasul-rasul. Secara syariat kita percaya pada rasul-rasul, nabi-nabi yang telah diutus Allah Ta'ala. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Adam, dan semua nabi.
benar, itu tidak salah. Tapi nabi-nabi tersebut sudah wafat, sudah lestari. Jadi kita hanya percaya pada wujud hakikatnya badan kita yang jadi utusan yang hidup, yaitu roh dan jasad kita ini Rasul, utusan Allah. Ya kalau sudah mengerti jadi khalifah, seperti melihat, mendengar, mengucap dan mencium. Siapa yang menyuruh, yang memerintah? Allah Ta'ala. Siapa yang kuasa? Allah Ta'ala. Kita bisa mendengar, bisa melihat, mengucap dan mencium, karena kita utusan, perintah. Jadi harus kita percaya wujud kita ini, yakin kita ada Allah Ta'ala. Kalau kita merasai, mencicipi garam, rasanya asin, tidak mungkin lainnya. Demikian pula kita merasakan pendengaran, tidak mungkin salah, seperti penglihatan, penciuman, dan pengucapan. Semua kita pahami dengan perasaan. Banyak orang tidak paham arti Rasul yang sesungguhnya. Hakikatnya Rasul. Hakikat Rasul itu utusan ada pada kita. Makanya kalau mengatakan dua kalimat syahadat itu harus tahu rahasianya. Kalau Tuhan mengatakan, aku bersaksi, katanya, tiada Tuhan melainkan aku, dan Muhammad itu utusanku, kata Allah. Allah berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain aku, dan Muhammad itu utusanku. Maka kita sebagai makhluk begitupun demikian, begitupun adanya. Kalau lain daripada itu, maka salah makrifat kita. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu adalah nyata pada diriku. Rasul yang sebenarnya, bukan Rasul yang telah tiada. Tapi kita tetap percaya ada nabi-nabi utusan Allah seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan semuanya. Jadi pengertian Muhammad di sini adalah utusan, yaitu dalam diri kita, di diri kita, dalam rahasia secara hakikat, bukan secara syariat. Secara syariat Nabi Muhammad dilahirkan di daerah Arab sana kan. Nah, sudah meninggal beliau. Tetap nabi kita, suri tauladan yang baik. Setiap insan kamil itu mempunyai utusan Rasul pribadi. Disinilah letaknya barang yang bernilai, sangat bernilai, yang sangat dirahasiakan. Jadi itulah percaya pada Rasul. Kemudian wal yaumil akhir, percaya kepada hari akhir, yaitu hari kiamat pembalasan. Betul, secara syariat kita percaya adanya hari akhir, adanya pembalasan. Tapi sesungguhnya kiamat pada diri, yaitu hancur leburnya ke dalam nur Muhammad hingga sirna dan tuntas sampai tiada merasa lagi memiliki wujud lahir dan batin. Akhirnya manunggal dengan kemahaagungan Tuhan, manunggal dalam rahasia, manunggaling kalau Gusti, bukan menyatu, bukan begampir, tapi nyata Allah Ta'ala. Itu harus dipahami. Bukan kita menyatu, bukan kita Tuhan mengaku-ngaku Tuhan, salah pulang, salah lagi itu. Dan kiamat diri yang kedua ialah dikala sakaratul maut telah tiba. Ini yang disebut kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Itu pengertian wal yaumil akhir.
Kemudian wa qadrihi akhiri, percaya pada qada dan qadar datang daripada Allah. Jadi segala sesuatu yang berlaku di alam ini adalah perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan kamu, dan barang perbuatan kamu dan kelakuan kita, af'al kita, af'al Allah Ta'ala, af'al kita, af'al Allah Ta'ala, af'alullah, sifatullah, asmaullah, jatullah. Yakinlah kita bahwa kita ini tidak mempunyai daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kecuali dengan kudrat dan iradat Allah Ta'ala jua adanya. Maka dengan adanya rukun iman yang keenam ini, tentu kita sadar, diri kita sadar itu timbul karena ma'rifat, dan timbul ma'rifat karena sudah terbuka dinding yang hijab sudah terbuka. Oleh karena itu, orang ahli hakikat yang telah lupa kepada makhluk karena langsung melihat Allah, Raja yang hak, mereka lupa sudah dengan sebab musabab. Antal mautu qablal mautu, matikan dirimu sebelum mati sebenarnya. Baqobillah fanafillah, karena teringat kepada yang menentukan dan yang menjadikannya. Orang ini sebagai hamba yang menghadapi hakikat yang nyata bagi dirinya, terang cahayanya dan sedang berjalan pada jalan yang sebenarnya, telah sampai pada puncak kenikmatan, sedang tenggelam dalam lautan cahaya, sehingga tidak ada kelihatan bekas-bekas makhluk. Lebih banyak lupa terhadap dunia, terhadap alam, daripada ingatnya kepada makhluk. Berteman dengan renggangnya, lenyapnya, leburnya dirinya terhadap Allah Ta'ala nyata. Telah pana zahirnya dan pana batin kepada yang hak, kepada al-haq, Allah Ta'ala. Siapa yang telah pana dengan Allah, maka ia akan lupa, gaib dari segala sesuatu, hilang dirinya dari segala sesuatu, karena pandangan orang ini adalah Allah semata. Siapa dalam tauhidnya itu seolah-olah sebagai hasil kepintarannya sendiri, maka tauhidnya tidak bisa kita selamatkan dari api neraka, karena merasa diri, keakuan diri. Jadi tidak bertauhid artinya musyrik, mengaku diri yang berkuasa. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.